yang ditem-item. Perekonomian Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan cukup impresif pada triwulan 2 tahun ini. Dari sebelumnya 4,96% pada triwulan 2 2024 menjadi 5,42% pada triwulan 2 tahun 2025. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mencatat terdapat 5 sektor utama yang menjadi penopang perekonomian di Sumatera Selatan, yakni pertambangan dengan andil 24,25% atau tumbuh sebesar 5,93%, industri pengolahan andil 18,16% atau tumbuh 5,58%, perdagangan andil 14,16% atau tumbuh 8,78%, pertanian andil 13,94% atau tumbuh 2,17%, dan konstruksi andil 10,75% atau tumbuh 8,11%. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto, pada Selasa 5 Agustus menyebut dari 5 sektor utama tersebut, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 ini tercatat menjadi yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Ya, 5 sektor itu bisa tetap dijaga untuk tumbuh positif, walaupun sektor-sektor yang lain juga perlu kita tingkatkan. Karena kita tahu kan bahwa ada harapan bahwa pertumbuhan ekonomi kita nasional dan juga provinsi, kabupaten, kota ini nantinya diharapkan pada tingkat 7 hingga 8%. Artinya harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Ia menambahkan, kontribusi Sumatera Selatan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 13,82%, menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Ma'ruf Amin menyampaikan, pemerintah berencana membentuk undang-undang khusus untuk ekonomi syariah yang mengintegrasikan sejumlah aturan dari perbankan syariah dan asuransi syariah, termasuk penguatan lembaga. Pada sebuah seminar di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa 5 Agustus, Ma'ruf Amin menyebut lembaga tersebut ialah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertransformasi menjadi Badan Syariah Nasional agar lebih optimal dan melibatkan masyarakat lebih luas. Ia mengatakan pembentukan ini tengah menunggu pembentukan melalui Kepres. Badan tersebut nantinya akan masuk ke Undang-Undang Ekonomi Syariah. Kedepannya sesuai dengan rencana adanya Undang-Undang Ekonomi Syariah di DPR yang sedang digodok, nanti ini menjadi badan itu menjadi masuk dalam undang-undang, jadi lebih kuat saya kira itu. Itu kapan, Abah? Ya kita tunggu aja. Katanya Agustus ini ya? Ya kita harapkan seperti itu. Tapi untuk badannya ya, tapi untuk undang-undangnya yang lebih menjadi dasar dari semua kegiatan termasuk kelembagaan itu nanti melalui Undang-Undang Ekonomi Syariah. Ia pun menyampaikan pembentukan UU ini penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang berpotensi sangat besar lantaran penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Maju Pak, gak apa-apa aja. Mengajak masyarakat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu aja. Selanjutnya dalam beberapa hari ke depan mungkin ada pembagian bendera. Mungkin kita ada besoknya kita akan membagikan lagi bendera semacam ini. Kita bagikan ke Jalan RT Milono atau di Jalan Cilikriwut. Ya, terima kasih.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemberlakuan kebijakan tarif Trump sebesar 19% merupakan hasil terbaik yang didapat Indonesia. Menurut Menko, tarif Trump yang awalnya dipatok mencapai 32% berpotensi terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK di tanah air. Menko Airlangga saat ditemui di Bandung Selasa 5 Agustus menilai apabila tarif Trump diputuskan mencapai 32%, maka diperkirakan sebanyak 5 juta tenaga kerja di Indonesia akan kehilangan pekerjaannya. Ia pun memastikan tarif akhir yang saat ini sebesar 19% dinilai masih kompetitif di kawasan ASEAN dan setara dengan Malaysia dan Thailand. Dampak tarif 32%, 5 juta orang bisa kena PHK. Ya, kalau 32%. Ya, jadi kalau 19% tidak ada itu PHK yang 5 juta. Kalau jelas ya, bedanya 32 dan 19. Supaya jelas nih, ya. Yang nol siapa? Sebelum ada tarif itu kan kita tidak nol. Sebelum ada tarif Indonesia itu 10-20%. Airlangga menegaskan, kondisi saat ini membuat industri di Indonesia relatif masih aman dan tidak ada pabrik yang pindah ke negara lain, termasuk dari wilayah Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Selatan mencatatkan angka penurunan pada jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Pada Maret 2025, angka kemiskinan tercatat 7,6% atau setara 698.000 orang. Angka ini turun 0,17% dari bulan September 2024 yang mencapai 7,77%. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Malik Faisal, saat ditemui di Kota Makassar Selasa 5 Agustus mengatakan, meskipun mengalami penurunan, pemerintah Provinsi Sulsel terus mengupayakan pengentasan kemiskinan. Sejumlah strategi dilakukan agar masyarakat miskin tetap memiliki daya beli, termasuk dengan menganggarkan bantuan sosial dari anggaran pendapatan belanja daerah perubahan. Terus di perubahan ini, kita membantu kurang lebih 1.800 keluarga bantuan uang langsung 1.200 itu usulan dari kabupaten kota. Nah, dari target yang sebenarnya kita mau kasih target kemarin itu sampai 10.000, tapi ternyata yang masuk cuma 1.800 karena waktunya sangat singkat, jadi mungkin ada beberapa kabupaten kota belum siap. Besaran bantuan sosial tersebut mencapai Rp200.000 per keluarga dan direncanakan sebanyak 200.000 masyarakat miskin di Sulawesi Selatan akan menerima bantuan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Shintia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cecok, anti caplok.
Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) menertibkan 26 bangunan liar dengan total luas 5.308 meter persegi yang berdiri tanpa izin di atas lahan milik KCIC di wilayah Kelurahan Gempol Sari, Bandung, Jawa Barat, Selasa 5 Agustus. Dalam video keterangan resmi, General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Hairunisa, mengatakan keberadaan bangunan liar di bawah jalur yang menghubungkan stasiun Padalarang dan Tegaluar Sumarekon tersebut berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan perjalanan WUSH serta mempengaruhi kondisi prasarana jalur rel. Sebelum ditertibkan, KCIC telah melakukan sosialisasi sejak 24 Juni 2025 dan memberi kesempatan pada warga untuk membongkar bangunan mereka sendiri sampai 31 Juli 2025. Hingga batas waktu tersebut, 3 bangunan telah dibongkar mandiri oleh pemiliknya dan tim KCIC membongkar 23 bangunan sisanya. Bangunan yang belum dibongkar itu ada sekitar 23 sehingga ditertibkan secara langsung oleh tim pengamanan dari KCIC. Dan memang ruang tersebut, area tersebut ini akan digunakan untuk area penghijauan dan ini sangat penting sekali untuk menjaga keselamatan dan keamanan karena sangat berpengaruh terhadap kondisi prasarana jalur rel. Total ada sebanyak 16 petugas gabungan dikerahkan dalam penertiban ini. Selanjutnya, penertiban serupa juga bakal dilakukan terhadap aset KCIC di wilayah Wates, Bandung Kidul, Kota Bandung. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak membangun secara ilegal di area jalur WUSH. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Akses menuju Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kini semakin mudah. Di mana sejak 1 Agustus lalu, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 2 Padang membuka kembali relasi perjalanan kereta api Lembah Anai ke bandara yang sebelumnya hanya melayani perjalanan dari Stasiun Kayu Tanam ke Stasiun Duku. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumbar, Reza Syahab, saat ditemui di Padang Selasa 5 Agustus, mengatakan penambahan relasi perjalanan kereta api ini sebagai upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, selain juga mendukung perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Jadi perluasan jangkauan ini merupakan salah satu strategi ataupun salah satu keunggulan kami ya untuk dapat memberikan akses kepada masyarakat menuju ke kota Bukit Tinggi dan kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat ini. Adapun penumpang yang menggunakan jasa kereta api Lembah Anai dengan rute Kayu Tanam ke Bandara Minangkabau dan sebaliknya hanya dikenakan tarif Rp5.000 per penumpang. Kereta api Lembah Anai tersebut beroperasi sebanyak 6 kali perjalanan setiap hari dengan kapasitas penumpang sebanyak 384 tempat duduk per hari. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 4,69% secara tahunan pada triwulan 2 tahun 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, pada Selasa 5 Agustus menjelaskan penyumbang pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada periode triwulan 2 2025, yakni penyediaan transportasi dan pergudangan sebesar 12,48%.
Namun secara keseluruhan, penyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling dominan di Sumut masih pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,95%. Sektor pertanian menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, didorong oleh membaiknya harga komoditas seperti crude palm oil, CPO, dan padi. Bahwa pertanian kita mampu bangkit ya, harga CPO juga membaik sehingga kinerja perkebunan kita juga bagus, ditambah dengan tanaman pangan yang petani sangat bersemangat sekarang karena harga padinya sudah ditetapkan pemerintah dengan harga yang cukup tinggi, sehingga produksi padi kita juga bagus. Mungkin tantangannya adalah dari sisi harga saja, terutama terkait di subsektor hortikultura. Asim Saputra menambahkan, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Pulau Sumatera, yaitu sebesar 23,50%. Ia juga menyebutkan, tren ekspor saat ini bukan hanya didominasi CPO, tetapi juga kemenyan asal Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, yang pada tahun 2024 telah mencatat nilai ekspor sebesar 58 juta dolar. Dirinya berharap industrialisasi atau hilirisasi kemenyan dapat menjadi peluang pertumbuhan ekonomi baru Sumatera Utara di masa mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada triwulan kedua tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan kedua 2025 secara tahunan tumbuh sebesar 4,54%. Adapun perekonomian Kalimantan Utara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan kedua mencapai 38,45 triliun rupiah. Dalam keterangannya di Tanjung Selor pada Selasa 5 Agustus, Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, Masud Rifai, menjelaskan pertumbuhan ekonomi Kaltara didominasi oleh beberapa lapangan usaha utama, yakni pertambangan sebesar 27,12%, pertanian sebesar 15,22%, dan perdagangan sebesar 13,68%. Masud juga menjelaskan potensi pertumbuhan ekonomi di Kaltara ke depannya yang dapat dikembangkan, yakni di bidang perusahaan industri besar, pertanian, perkebunan, dan perikanan. kita masih mengalami pertumbuhan. Hanya memang kalau dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 sedikit mengalami pelambatan. Pada triwulan 2 tahun 2024 ekonomi kita tumbuh di 4,6%. Sekarang di 4,54%. Adapun rekomendasi yang diberikan Badan Pusat Statistik BPS kepada Pemprov Kaltara, yakni penggunaan alat bantu di bidang pertanian dan perikanan yang lebih modern untuk meningkatkan produksi secara signifikan. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2025 kembali digencarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat di kawasan hutan lindung Desa Rasaujaya. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk TNI Polri dan instansi lembaga terkait, dalam rangka mewujudkan visi pelestarian alam nasional 2035, juga sebagai bentuk konservasi berkelanjutan. Kepala UPT KPH Kabupaten Kuburaya, Yak Suharnoto, Selasa 5 Agustus mengatakan, Kuburaya memiliki 130.000 hektar kawasan hutan dan lahan yang masuk dalam kategori kritis, akibat alih fungsi lahan, kebakaran hutan, maupun aktivitas pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Lahan-lahan kritis ini tentu kita setiap tahun harus kita rehabilitasi. Nah, kalau kita lihat tren ya penurunan lahan kritis. Nah, Kuburaya ini sekarang semakin cenderung lahan kritisnya berkurang. Sehingga kita mendorong ya, terutama lahan-lahan yang bekas kebakaran kita rehabilitasi, kita tanam. Sehingga selain untuk menjaga ekosistemnya juga kita menjaga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan tadi.
Fokus program RHL tahun ini tidak hanya menitikberatkan pada penanaman kembali, namun juga melakukan penguatan peran masyarakat adat dan kelompok tani hutan hingga pemantauan berbasis teknologi untuk memastikan keberhasilan pemulihan ekosistem yang rusak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa? Harus pasang patok dulu, ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Jangan deket-deket nanti aku nggak bisa. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menanggapi fenomena rombongan jarang beli, Rojali, dan rombongan hanya nanya, Rohana, yang belakangan populer di tengah masyarakat. Kedua istilah tersebut diketahui merujuk pada sekelompok orang yang mengunjungi pusat perbelanjaan, kemudian pulang dengan tangan kosong. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 5 Agustus, Prasetyo mengatakan istilah tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai lelucon, namun justru menjadi pengingat bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dan diperjuangkan agar lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, banyaknya masyarakat yang menjadi Rojali dan Rohana membuktikan bahwa daya beli masyarakat memang menurun. Setelah itu jangan dijadikan sebagai sebuah joke atau lelucon. Itu adalah sebuah lecutan bagi kita bahwa memang masih banyak yang harus kita perjuangkan, masih banyak yang harus kita benahi. Nah, kalau bagi kami pemerintah, fenomena itu menjadi semacam pengingat ya, bahwa masih ada kelompok saudara-saudara kita yang memang kita masih harus bekerja terus ini, mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Prasetyo pun mengatakan pemerintah akan terus berupaya menciptakan ekosistem dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal, misalnya melalui paket stimulus untuk meningkatkan daya beli dan mendorong keberlanjutan dunia usaha. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Bogor menargetkan meraih predikat tertinggi Swasti Sabha Wistara dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat KKS tingkat nasional tahun 2025 yang dilakukan oleh tim verifikator KKS secara daring Selasa 5 Agustus.
Verifikasi lanjutan tingkat pusat ini digelar di Balai Kota Bogor dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sekda Kota Bogor, Dedi Mulyadi, unsur tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), serta perwakilan Forum Kota Sehat. Dedi mengatakan proses penilaian merupakan tahapan penting menuju Kota Bogor sebagai kota yang sehat dan berdaya saing. Dari hasil verifikasi sementara, tim pusat mencatat sekitar 20 poin evaluasi yang perlu segera diperbaiki. Denny menjelaskan catatan tersebut umumnya terkait dengan kelengkapan regulasi dan unggahan dokumen dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Pemkot Bogor pun telah menyiapkan deks khusus di Dinas Kesehatan untuk mempercepat proses perbaikan dan pelengkapan dokumen pendukung. Barusan ada beberapa catatan dari 9 tatanan yang perlu diperbaiki. Ini mudah-mudahan kita mendapat hasil nilainya Wistara yang lebih optimal. Tapi mudah-mudahan 1 kali 24 jam ini kita bisa memperbaiki 1 kali 24 jam ya? 2 kali 24 jam bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang barusan telah diverifikasi oleh tim penilai pusat. Denny menambahkan, Swasti Sabha Wistara merupakan penghargaan tertinggi dalam program Kabupaten Kota Sehat di atas predikat Wiwerda dan Padapa. Sebelumnya, Kota Bogor meraih predikat Wiwerda dan kini menargetkan level tertinggi tersebut sebagai bukti komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan sehat, aman, dan nyaman bagi warganya. Diketahui, penilaian KKS didasarkan pada 9 tatanan dan 136 indikator, mulai dari permukiman, sarana prasarana umum, ketahanan pangan, kehidupan masyarakat sehat mandiri, hingga penanggulangan bencana. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menghentikan sementara pemberian tantiem atau insentif bagi komisaris BUMN beserta anak usahanya yang akan dimulai pada tahun buku 2025. Kebijakan tersebut berdasarkan surat edaran tertanggal 30 Juli 2025 yang ditujukan kepada direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak usahanya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 5 Agustus menegaskan Presiden menugaskan para komisaris untuk memastikan perbaikan BUMN dari segi sumber daya manusia, manajemen, dan sektor keuangan. Sehingga para komisaris juga sudah seharusnya memiliki semangat yang sama. Bapak Presiden mengambil keputusan bahwa siapa yang ditugaskan di BUMN-BUMN itu, terutama komisaris, memang tugasnya adalah membenahi tadi, 3 hal tadi. Bukan mau berencana atau pengen dapat tantiem gitu. Jadi nggak ada masalah kalau berkenaan dengan komisaris tidak mendapatkan tantiem. Ini semangatnya ini yang harus kita lihat bahwa semangatnya itu memang mau memperbaiki, diberi tugas di situ untuk memperbaiki BUMN-BUMN kita. Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roslani dalam keterangan resminya mengatakan kebijakan tersebut bukan bentuk pemangkasan honorarium, melainkan penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik global atau Good Corporate Governance. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta memunculkan beberapa evaluasi. Salah satunya tentang pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kurangnya penggunaan sumber protein dari ikan, baik tawar maupun laut. Dua hal ini dibahas dalam seminar yang mengangkat tajuk Zero Waste dan Pangan Akuatik pada program MBG yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa 5 Agustus. Mengundang seluruh kepala dapur SPPG se-DIY, Dinas Perikanan dan Kelautan DIY berharap program MBG bisa meningkatkan konsumsi ikan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya dapur yang ada di DIY,
Tadi kan sampai sekitar 311 atau 317, itu kan potensi yang luar biasa. Perputaran uangnya akan sangat besar. Nah, inilah kesempatan kita mengajak mitra kita, mengajak pembudidaya ikan kita, mengajak nelayan kita, mengajak pengusaha kapal, mengajak pengolah produk ikan, dan mengajak pelaku pemasar untuk bersama-sama bersinergi memanfaatkan momentum yang ada yang baik ini begitu. Diketahui selama program MBG berjalan, beberapa dapur SPPG di Yogyakarta ada yang hanya memberikan sekali protein dari ikan dalam sepekan. Padahal sumber protein ikan baik tawar maupun laut di DIY sangat melimpah. Kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa waktu lalu kita berupaya untuk mengadakan program itu cara-cara pengolahan ikan yang baik dan benar. Jadi kita sudah laksanakan di Kabupaten Kulon Progo, lalu ada di kota maupun juga di Sleman beberapa waktu lalu untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan KSPPG ini bagaimana untuk menimbulkan peningkatan akomodir menu ikan dalam menu-menu yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Penggunaan Gizi. Dalam kesempatan ini pula, Dinas Perikanan dan Kelautan DIY menghadirkan lembaga swadaya yang mumpuni di bidang mengolah sampah. Kedepannya, dapur SPPG diharapkan mampu bermitra dengan masyarakat mengolah sampah organik yang nilai ekonominya cukup tinggi. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbagai menu makanan olahan berbahan dasar ikan disajikan secara menarik dengan beragam motif dan bentuk pada lomba masak serba ikan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa 5 Agustus. Lomba yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Provinsi setempat ini diikuti oleh perwakilan dari 13 kabupaten kota sekalsel sebagai bagian dari gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan, guna meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat. Dua jenis ikan, yakni patin dan bandeng, menjadi bahan dasar dari 3 menu olahan yang diperlombakan, yaitu menu keluarga, menu balita, dan kudapan. Berdasarkan data DKP Kalsel, angka konsumsi ikan di provinsi setempat mencapai 65 kg per kapita per tahun, atau melebihi angka rata-rata nasional 58 kg per kapita per tahun. Meskipun demikian, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan angka tersebut, sekaligus dimaksudkan sebagai langkah percepatan penurunan angka stunting yang tercatat masih di atas 22% pada 2024. Jadi harapan kita masyarakat lebih banyak lagi makan mengkonsumsi ikan-ikan, apalagi kita untuk konsumsi ikan ini lebih tinggi di tingkat nasional. Dibandingkan nasional kita sudah 65,72% per kapita tahunnya, sedangkan nasional itu masih 58. Nah itulah harapan kita, masyarakat ini lebih banyak lagi mengkonsumsi, karena apa? Ini akan memberikan protein-protein yang cukup tinggi dan juga untuk kecerdasan bagi yang penting. Ini kita harapkan dengan lomba ini muncul atau timbul inovasi atau diversifikasi jenis olahan yang berbahan dasar ikan. Nantinya ini dari lomba ini hasilnya kita monitor lah, itu tetap harus disajikan seyogianya di kabupaten kota, di kecamatan atau di desa-desa. Jangan hanya sebatas ikut lomba. Pada kegiatan ini, Sekda Provinsi Kalsel juga mengukuhkan pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan, Forikan Kalsel, yaitu wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan melalui program Gemar Ikan. Selain mendapatkan trofi, para pemenang dalam perlombaan ini juga menerima uang pembinaan dengan nilai bervariasi. Dari Banjarbaru, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.